psikologi untuk jaga wibawa instansi. Jadi jangan sampai yang ditangkap adalah kepala BGN. Yang ditangkap harusnya mantan kepala BGN. Jadi ada kecenderungan untuk, kalau bahasanya anak-anak sekarang itu paranoia, ketakutan kalau sampai citranya itu hancur. Psikologi politik nasional hari ini seperti itu. Jadi kita lagi punya presiden yang sangat malu sekali kalau apa yang dia banggakan itu ternyata betul-betul terhina. Berapa kali kita ngeritik MBG itu? Mulai dari urusan korup keracunannya, politisasinya, anggaran yang buang-buang gitu. Sampai kita cetuskan paling berproduksi dan alhamdulillah kemudian waktu yang membuktikan itu. Itu poin pertama. Poin kedua itu, saya nggak mau melepaskan penangkapan kepala BGN ini dalam konteks ekonomi. Karena kayaknya kalau kita mau bicara Indonesia hari ini, kita nggak mungkin terlepas dari konteks ekonominya. Saya di UMK itu kalau diingat ngomong, yang namanya revolusi, perubahan infrastruktur itu pasti akan terjadi kalau ketemu krisis politik sama krisis ekonomi. Krisis politik hari ini sudah terjadi. Krisis politik itu kan ketika ada pemilu tidak demokratis, ada lembaga negara yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Loh, DPR itu kan harusnya ngawasi presiden. Lah kok jadi juru bicara presiden? Dino Patijalal ngeritik presiden, malah dibela sama Habibur Rahman. Yang kedua, yang ketiga, tadi pemilu tidak demokratis, lembaga negara tidak berfungsi, rakyat yang tidak percaya sama pemerintah. Sejak ada orang ngomong presidennya Sopo Nasib kok gak berubah, sebenarnya rakyat udah gak percaya sama pemerintah, udah gak peduli sama pemerintah. Padahal kan nggak begitu. Siapa presiden itu tetap akan berpengaruh ke rakyat yang paling kecil. Cuma kok rakyat sampai ngomong kayak gitu, itu karena nggak percaya. Nah, krisis politik itu udah terjadi. Iki mau nunggu krisis ekonominya. Kalau krisis ekonomi itu terjadi, pasti revolusi. Dan coba kita analisis krisis ekonominya. IHSG kita itu 5.800 sekarang. Padahal janjinya Purbaya, IHSG itu 8.000. Sampai hari itu tidak ada satupun janji Purbaya yang terlaksana. Dia ngomong dolar dalam waktu dekat akan 15.000. Sekarang 18.000. Kalau saya jadi Purbaya, udah mundur saya, Mas, dari Menteri Keuangan. Nah, karena seluruh yang dia omongkan tidak ada satupun yang kejadian. Tidak ada realisasi. Nah, belum lagi kalau kita lihat dalam konteks geopolitik ya. Ini kan sebenarnya dari atas ke bawah ini memang lagi fase pembusukan luar biasa. Dalam waktu dekat bukan mustahil Amerika yang sebesar itu bakal hancur, Mas. Dan di semua sejarah, kalau ada superpower yang hancur, maka itu akan membuat yang lain jadi bergejolak. Beberapa tahun setelah Uni Soviet hancur, kita reformasi, Mas. Dan kayaknya ini akan lebih cepat. Kalau dulu nunggu Uni Soviet hancur beberapa tahun baru reformasi, kayak ini bakal lebih cepat. Kenapa? Karena ada media informasi, ada era disrupsi, perubahan teknologi yang mempercepat perubahan. 10 tahun lalu kan kita nggak bayangkan bahwa kita akan ada Zoom, akan ada Google Meet, tapi itu terjadi. Tidak ada satupun sejarah manusia yang perubahannya itu secepat sekarang. 20 tahun lalu itu kita nggak secanggih ini, Mas. Tidak ada WA, tidak ada BBM, ada ini mau SMS. Jadi prediksi saya ini akan lebih cepat. Dan terbukti bahwa ekonomi kita memang tidak bisa dipertahankan. Apakah presiden itu nggak tahu? Tahu, Mas. Dia lakukan 2 kebijakan. Satu yang akan saya uraikan. Misalnya soal ekspor satu pintu. Beliau kan umumkan kemarin, dan itu jarang terjadi di sejarah paripurna ya. Di depan DPR beliau ngomong bahwa sekarang seluruh ekspor sumber daya alam harus lewat BUMN yang namanya PT Sumber Daya dan Antara Indonesia. Yang direkturnya itu adalah orang Australia. Ini jadi gue Indonesia kok direkturnya orang Australia apa ya orang ngomong pinter yang Indonesia. Kan ya lulusan UGM, lulusan UI, ya termasuk lulusan Universitas Muria Kudus, manajemen kan ya akeh. Kok ya jiwa itu ke Australia. Kita duwe banteng, duwe cendrawasih, kan jiwa kan guru. Ini kan problem. Jadi antek asing kita kok malah asing. Bekerjanya di bidang-bidang kita sudah mulai kelihatan. Kita baru bekerja 300 hari, tapi kita sudah mulai kelihatan hasilnya. Ada segelintir orang, ada. Saya kira mereka entah sadar atau tidak sadar, mereka ya itu sudah jadi antek-antek asing.
Nggak apa-apa saya bicara di depan wartawan. Saya katakan mereka antek, tidak suka Indonesia bangkit. Mereka tidak suka Indonesia bangkit. Saya katakan mereka tidak suka Indonesia bangkit, tapi kita yang akan bangkit bersama Indonesia. Kok malah asing mereka? Makanya itu. Nah itu bukan dilakukan tanpa konteks ekonomi, Mas. Kenapa kok sengaja di satu pintu kan? Ya karena supaya menambal kebocoran yang selama ini terjadi, supaya krisis ekonomi itu nggak terjadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Prabowo itu kalau keliling ke negara-negara itu jangan dikira upaya diplomasi, Mas. Winjal utang, meskipun lewat skema investasi, tapi itu tetap utang tuh. Itu ikatannya luar biasa. Jadi hari ini Pak Prabowo itu sales negara, Mas. Itu presiden. Beliau keliling ke satu negara lain itu untuk mendoli apapun yang orang Indonesia. Jadi beliau sales yang gagal. Klaimnya tadi apa? Gara-gara Prabowo keliling ada investasi 2.400 T. Padahal 2.400 T, Mas, akumulasi dari seluruh investasi di dalam dan di luar negeri. Jadi sing dilakukan pengusaha Ada Prabowo pun itu terjadi. Bahkan menurut saya malah gara-gara Prabowo malah investasinya turun sih. Kalau presiden bukan kayak Prabowo gini, mungkin investasinya bisa 3.000 T. Ya. Sekarang coba gini, kalau kita ngomong investasi ya, ini gambaran paling dasar supaya kita semua gampang paham. Misal kita mau buka atau berinvestasi ke pasar, yang di situ udah jual macam-macam, kita mau ikut jualan di situ, mau sewa ruko itu. Kita tahu, Mas, yang nama kepala pasarnya itu, untuk jadi kepala pasar dia harus bikin kecurangan. Mulai dari yang harus ngangkat anaknya presiden itu jadi cawapresnya, ngangkangi MK, itu kepala pasarnya kayak gitu. Terus kepala pasarnya di dalam memilih pengurus pasar, iki milih siapa sing paling memuji dia, sing jilat dia, bukannya kompetensi, Mas. Coba itu di riset aja dari menteri satu menteri yang lain, kelurusan antara studinya dia dengan objek pembelajarannya, studi dengan objek pekerjaannya itu jauh. Purbaya itu kan teknik, Mas. Kan ngurusi keuangan, boleh nggak? Boleh. Tapi tidak adakah ahli keuangan yang kemudian pengetahuannya bisa dihargai? Itu contoh. Dan nggak hanya Purbaya yang seperti itu. Terus pasar ini, Mas, memelihara orang-orang yang justru bikin pasar itu nggak rame. Maaf, misalnya preman, ormas-ormas tertentu, yang isinya ngaco aja. Coba kita pikir pakai akal sehat aja. Kita mungkin nggak bakal buka warung di pasar yang kayak gitu. Nggak bakal mau, Mas. Sehingga jangan heran kalau IHSG kita turun sedemikian rupa. IHSG itu, gampangnya ya, itu tanda percaya atau tidaknya pengusaha pada iklim ekonomi kita, pada investasi kita. Jadi kalau investasinya bagus, IHSG pasti akan naik. Kepercayaan dunia. Kepercayaan pasar. Kalau IHSG turun berarti pasar udah nggak percaya sama kita. Dan cara merasionalisasikan bahwa pasar ini nggak percaya gampang sekali. Dengan tadi gambaran kepala pasar yang sangat tidak kompeten. Sehingga kalau setiap pidato ngomongnya kui terus, blunder terus, kan ada pola hidup sehat itu kan sekarang bertambah. Dulu pola hidup sehat itu olahraga, makan teratur, tidur cukup, minum air putih cukup, buah-buahan sayuran. Sekarang tambah, jangan dengerin pidatonya Prabowo.